Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-7, saya akan menyampaikan materi tentang spesifikasi material, juga kodifikasi material atau material coding dalam produksi kapal. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk memahami jenis spesifikasi material baja dan standar yang digunakan untuk proses produksi kapal, di mana kita ketahui bahwa proses pembangunan kapal sendiri membutuhkan jenis material baja dengan terspesifikasi atau material baja yang dengan standar marine. Spesifikasi material atau material specification. Material-material yang digunakan di dalam pembangunan kapal, terutama dalam proses perakitan badan kapal, fitting, pencatatan, itu harus dilakukan proses spesifikasi. Karena kenapa demikian? Karena kapal atau material bangunan yang berada di atas air, dia akan mendapatkan gaya eksternal dinamik yang membuat struktur itu harus memiliki keuletan, ya, kekuatan dibandingkan dengan material baja yang ada di darat. Kenapa demikian perlunya ada spesifikasi material? Karena kompleksnya persyaratan sebuah bangunan kapal, sehingga material yang digunakan pun bervariasi gitu ya. Jadi ada baja dengan standar grade A, grade dan sebagainya gitu ya, grade-grade-nya kita lihat. Saat ini kebanyakan kapal dibuat dari logam atau steel dengan berbagai tingkatan yang disebut dengan grade gitu ya. Jadi kalau misalkan di BKI punya standar atau grade sendiri, nanti bisa kita lihat di aturan klasifikasi. Dan biasanya standar spesifikasi material itu pada umumnya juga diterapkan di dalam regulasi internasional gitu ya. Misalnya ABS, NK, BV, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita pernah belajar tentang ilmu teknologi material gitu ya, atau ilmu bahan. Bahwa sebenarnya secara umum baja itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang membedakan baja itu perbedaannya didasari atas struktur atom karbon yang terdapat pada material baja tersebut. Jadi misalnya pertama ada jenis namanya perlitik ya, atau baja perlit gitu ya, sering kita bilang demikian. Baja perlit atau perlitik itu digolongkan sebagai baja mild steel atau baja lunak yang memiliki sifat mudah untuk diolah. Ya, mudah diolah ini dalam hal ini mudah dilakukan treatment gitu ya, mudah dalam hal pemotongan gitu ya. Lunak dalam hal ini ya lunak dalam hal mudah diolah, mudah dilakukan proses treatment, mudah dilakukan perlakuan di bending dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya memang baja-baja seperti ini yang biasanya digunakan untuk struktur-struktur di laut ya. Oke. Yang selanjutnya ada baja martensitik
Baja martensitik disebut juga sebagai higher strength steel atau baja keras yang mempunyai sifat mekanik lebih baik daripada baja lunak. Nah, ini agak lebih banyak gitu ya struktur karbon yang ada di dalamnya. Disebut sebagai baja menengah kedua, disebut sebagai baja martensitik. Yang terakhir adalah baja austenit. Nah, baja ini baja yang perlu perlakuan khusus untuk dilakukan proses treatment. Kenapa demikian? Karena struktur baja ini ada elemen-elemen lain yang terkandung di dalam material baja tersebut, misalnya nikel, mangan, gitu ya. Dan di sini biasanya baja-baja khusus, mungkin sebagai baja tahan karat atau baja stainless. Nah, ini kalau kita lihat gini ya, tabel persentase karbon. Jadi kalau misalkan X itu adalah persentase karbon, kemudian Y adalah temperatur, gitu ya. Jadi kalau misalnya baja perlit, gitu ya, itu baja yang dengan temperatur tidak tinggi, ya, itu dia dapat lunak, gitu ya. Nah, kemudian yang hijau itu posisi di martensit. Yang kuning karbonnya lebih sedikit, ini baja austenit. Oke. Sifat baja. Kenapa baja menjadi pilihan dalam membuat kapal, gitu ya? Karena satu, baja kuat, memiliki daya tahan yang tinggi, tidak mudah retak, kekuatan patahnya baik, kemudian tahan terhadap korosi, namun perlu dilakukan treatment, gitu ya. Nah, baja yang seperti apa yang digunakan untuk membangun kapal? Baja adalah baja yang kandungan karbon di dalamnya itu rendah atau baja karbon sedang, gitu ya. Disebut sebagai ordinary strength steel. Baja dengan karbon tinggi pun sebenarnya dapat digunakan untuk proses pembangunan kapal, ya. Namun paling tidak yang menjadi patokan atau standar yang digunakan untuk proses pembangunan kapal, baja itu harus memiliki kesamaan, ya, dalam hal apa? Kuat, tahan karat, tidak mudah patah, dan lain sebagainya. Nah, baja standar komersil atau baja komersial standar. Nah, baja-baja yang digunakan di dalam struktur pembangunan kapal, ya, tentu harus ada standarisasi yang diberikan oleh regulasi. Nah, ini contoh-contoh regulasi ABS, BKI, JIS, ASTM, gitu ya, American Standard Testing of Material, ASME, ya, American Society of Mechanical Engineering, BSI atau LRS, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh standar-standar baja yang sering digunakan di dalam proses pembangunan kapal. Tergantung kapal itu akan diregulasi dengan standar apa. Misalnya kapal ini akan distandar dengan regulasi BKI, maka tentu dia harus mengacu kepada standar material BKI. Ini contohnya, contoh material yang ada di pasaran. Misalnya ini dalam Consteel.com Singapura, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa grade, gitu ya. ASTM misalnya, ya. Baja yang dikeluarkan oleh ASTM ada grade A, B, C, D. Di situ kita bisa lihat yield strength, ya. Kemudian ada tensile strength. Kita lihat di situ ada angkanya, tensile strength dengan minimal dengan satuan Newton per milimeter, ya, kuadrat. Situ minimal yield strength-nya 165, gitu ya, dengan tensile strength-nya 310 sampai 415. Nah, apa itu yield strength sama tensile strength? Nanti kita lihat di sini, ya. Nah,
Yield strength itu adalah tegangan yang maksimal diterima bahan, kemudian setelah menerima beban, material bahan tadi akan kembali kepada posisi semula. Gitu ya. Jadi kalau misalkan baja ASTM grade A, di situ kita lihat minimal yield strength-nya adalah 165. Ketika dia mendapat tegangan di bawah 165, maka material baja tadi akan kembali kepada posisi semula. Di sini disebut sebagai fase plastis. Kemudian di mana ketika material baja menerima tegangan sebesar 310 sampai 415 Newton per milimeter kuadrat, maka dia akan memasuki fase plastis. Maksudnya apa? Material bahan tadi tidak dapat kembali kepada posisi semula. Ya, yang terjadi bisa jadi dia bengkok gitu ya, deformasi dan lain sebagainya. Bila sudah lewat pada fase itu, maka dia akan bisa mengalami fracture atau patah. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kodifikasi material. Jadi kalau kita lihat tadi di ASTM ada material apa? Grade A, B, C, D. Nah, coba kita lihat kodifikasi material yang digunakan di dalam pembangunan kapal. Di dunia industri terdapat banyak sekali jenis baja, maka terdapat kode-kode untuk mengelompokkan jenis baja tersebut. Ya. Kode-kode ini menentukan jenis kekuatan yang dimiliki oleh si material baja tadi. Contohnya misalnya tadi ya, yield strength dan tensile strength. Ya. Misalnya adalah baja konstruksi yang biasanya kekuatan merupakan faktor yang paling penting. Maka penamaan si baja tadi berdasarkan kekuatan tariknya atau tensile strength-nya. Nah, ini kita bisa lihat tabel hubungan tegangan dan regangan, strain dan stress pada suatu material bila dilakukan proses pengujian. Ketika dia ditarik ngulur gitu ya, dia akan mengalami, bila fase itu masih di bawah yield strength-nya, maka dia akan kembali kepada posisi semula. Yang biru itu kita sebut sebagai zona elastis. Fase di mana ketika material itu ditarik, dia akan kembali kepada posisi semula. Kemudian bila ditarik terus sampai kepada ultimate strength-nya atau tensile strength, maka dia tidak akan kembali kepada posisi semula. Di sini disebut sebagai fase plastis. Ditarik terus sehingga dia akan mengalami patah atau fracture. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi ada dua yang mendasari kekuatan struktur bahan diukur dari yield strength sama ultimate strength atau tensile strength, gitu ya. Nah, kalau kita lihat baja di consteel.com tadi, baja ASTM ada grade A, B, C, D. Itu dapat kita lihat yield strength dan tensile strength. Yield strength itulah yang disebut sebagai kekuatan luluh atau tegangan minimum ketika suatu material kehilangan sifat elastis. Sedangkan tensile strength atau tensile strength ultimate atau juga kadang disebut sebagai tensile strength adalah kekuatan utama atau tegangan maksimum yang material dapat menahan ketika sedang diregangkan atau ditarik sebelum mengalami necking atau patah. Jadi kalau kita lihat di situ bervariasi gitu ya. Kalau kita lihat dari baja grade A sampai D, mana yang lebih kuat? Tentu kita akan mengatakan baja grade D yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena baja grade D menerima kekuatan luluh sampai pada 230 Newton per milimeter persegi, gitu ya. Oke.
Oke. Bagaimana dengan baja standar BKI? Di BKI diatur bahwa material baja itu di dalam volume 2 section 2, standar plat yang digunakan untuk struktur. Di mana di dalam BKI volume 2, material yang digunakan untuk standar konstruksi baja, yield strength-nya adalah 235 Newton per milimeter persegi, sedangkan tensile strength atau ultimate tensile strength-nya berkisar antara 400 sampai 520 Newton per milimeter persegi. Nah, kalau misalkan kita mengacu kepada baja standar ASTM, maka yang mana yang dapat digunakan? Nah, 235. Maka paling tidak baja grade D yang harus bisa digunakan untuk jenis material ASTM. Gitu ya. Nah, BKI mengklasifikasikan grade struktur baja. Jadi dia ada baja grade A, B, D, dan E. Nah, grade A, B, D, dan E ini apa sih? Nah, itu tadi. Baja grade A, B, D, dan E ditentukan berdasarkan jenis yield strength dan tensile strength-nya. Jadi kalau misalkan itu ya, di ABS juga mengklasifikasi berdasarkan grade A, B, D, E. LR pun juga demikian, grade A, B, D, E. Dan pada umumnya memang sama, minimal yield strength-nya adalah 235 sampai dengan tensile strength-nya 400 di 550 Newton per milimeter persegi. Nah, ini adalah baja-baja standar regulasi atau baja-baja yang umum digunakan di kapal. Namun kadang juga ada baja itu diberikan kode A gitu ya, kode H gitu ya. Maksudnya nih higher, grade yang lebih tinggi dari standar grade A. Misalnya gini ya, grade AH, DH, EH, FH gini ya. Berarti ini standarnya lebih tinggi. Yield strength-nya 315. Minimalnya adalah 235. Nah, penggunaan grade A, B, D, dan E itu ya macam-macam. Grade A adalah jenis-jenis struktur yang umum, misalnya pada struktur bulkhead, deck, plat sisi, atau plat bottom gitu ya. Plat pada umumnya menggunakan baja grade A. Untuk kapal yang lebih besar misalnya, lebih dari 150, maka BKI mengklasifikasikan menggunakan baja grade B yang lebih kuat gitu ya. Namun untuk kapal yang lebih dari 150 pada struktur-strukturnya mungkin untuk dibutuhkan kekuatan yang lebih, maka grade-nya lebih tinggi lagi nih, grade D atau grade E. Karena kalau kita lihat dari grade D atau grade E gini ya, lebih kuat ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ketebalan antara ketebalan dengan material kelas. Jadi kalau misalnya 15 mili, maka pengelompokan itu bisa menggunakan material kelas 1 ya dengan jenis grade A. Tapi kalau dia sudah ketebalan platnya 30 mili, maka dia harus menggunakan material kelas 1 grade D dan lain. Ini bisa kita lihat di aneks atau di ayat gitu ya. Ini BKI volume 2 part B chapter 2.2. Dan ini mengadopsi dari aturan regulasi yang dikeluarkan oleh ayat UR S6 gitu ya.
International Association Classification Society. Jadi artinya regulasi manapun ya, kalau dia mengacu kepada ayat tentu akan sama standar penggunaan material plat yang digunakan untuk membangun kapal. Begitu ya. Oke, sekian materi kita pada kali ini. Bila ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di dalam diskusi melalui chatting atau media lain. Sekian dari saya di pertemuan ke-7 ini ya. Ke-7, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pamit undur diri, Pak. Kok belum selesai loh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ini belum. Rizky mana? Ada apa kawan-kawan? Mereka punya HP sendiri, bisa main sendiri. Tidak ada hidup ini, Bang.